Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bu Andra dari Platinum Auto Workshop. Hari ini kita akan bikin satu video restorasi total sampai bawah-bawahnya dan modifikasi satu unit mobil. Yang ini mobil juga jarang beredar di luar, jarang dimodifikasi ya. Dan mobil ini banyak di luaran sana, di negara Arab banyak ini modifikasi. Tapi mobilnya mobil Jepang. Apa mobilnya dan bagaimana hasil dari modifikasi dan restorasi mobil ini? Kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Waktu itu kita kedatangan satu unit mobil Nissan Patrol. Nissan Patrol mungkin teman-teman semua tahu ya. Mobil kelas SUV yang tinggi, yang longnya. Dan untuk yang di Indonesia itu atapnya masih yang model yang tinggi. Nah kebetulan mobil ini udah dilakukan pengelasan di bengkel lain ya. Setelah itu baru diantar ke tempat kita. Kita lakukan pengerokan total di seluruh bagian bodinya. Baru kemudian kita lanjutkan menaikkan etching primer atau aktif primer untuk anti karat dari si mobil Nissan Patrol ini. Yang uniknya di Nissan Patrol ini yang seperti gue bilang tadi, yang atapnya tinggi, yang kayak ambulan, nah itu sudah dirubah, sudah dipotong biar kesannya agak trepes pendek gimana gitu. Kemudian ownernya juga udah memasangkan panoramik di bagian atasnya. Tapi sebenarnya so far kalau gue sih agak kurang setuju ya masalah panoramik. Tapi nggak apa-apa, itu kembali ke selera dari sang ownernya. Oke, kita lanjutkan proses selanjutnya. Setelah pengerokan total dan menaikkan aktif primer itu selesai, kita lakukan menaikkan epoksi yang kedua, baru kita lakukan pendempulan di seluruh bagian bodi mana yang diperlukan, guys. Setelah selesai proses pendempulan, kita pastikan benar-benar rapi banget dan rata banget, nggak ada lagi yang ketinggalan. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, menaikkan epoksi yang terakhir untuk Nissan Patrol ini. Kemudian kita diamkan selama 2 hari, baru setelah itu kita pilih-pilih lagi bagian mana yang ketinggalan, bagian mana ada yang masih terlewatkan, atau bagian yang tidak rapi atau tidak rata. Kita cek lagi, kita final cek lagi, karena mobil ini benar-benar total banget ya. Ini bakal diangkat bodinya. Coba kalian bayangkan, mesinnya diturunin, terus dari sasis sama bodinya nanti kita pisah. Jadi pengecetan bodinya ini total semuanya, luar, dalam, bagian bawahnya juga itu bakalan dicet. Di bagian sasisnya juga kayak gitu, dikerok semua, dipretelin lagi, kita cat lagi. Ini benar-benar total banget. Ownernya juga support akan ini, pengen bener-bener hasilnya bener-bener maksimal. Kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita akan menaikkan warna dasar hitam doff untuk Nissan Patrol ini, karena warnanya yang akan kita naikkan tetap warna hitam solid, tapi yang bener-bener super deep black, guys.
proses final checknya itu kita benar-benar pastikan udah rapi banget dan rata banget, nggak ada yang ketinggalan dari sisi bodinya ini, baik bagian luar dan bagian dalamnya. Baru kita akan lanjut proses selanjutnya, itu kita akan menaikkan warna asli dari Nissan Patrol ini. Nah, untuk pengerjaan Nissan Patrol ini cukup lumayan rumit dan full totalitas semua ya. Jadi ini semuanya benar-benar dibongkar habis semua, kabel-kabelnya diturunin, semuanya diturunin. Nah, setelah proses pengecatan bodi dan dalam ruang mesinnya ini udah selesai, nanti kita keringkan kira-kira selama semingguan. Baru habis itu kita akan angkat bodinya, kita pisahkan dari sasisnya, karena sasisnya juga nanti kita akan cat di secara keseluruhannya di Nissan Patrol ini. Bagaimana keseruan dan kelanjutannya? Makanya ikuti terus video ini sampai selesai. Stay tune guys. Dan setelah selesai proses pengecatan bodinya ini benar-benar udah rata banget dan udah kita pastikan rapi, baru kita lanjutkan proses selanjutnya gitu. Kita angkat bodi si Nissan Patrol ini, kita pisahkan dari sasisnya karena kita akan mengecat di bagian bawah sasis dan bagian kolongnya. Jadi ini benar-benar total banget ya, di bawah kolong-kolongan ini udah dicat, dipernis, dipretelin pernya satu-satu. Jadi memang benar-benar kayak mobil baru banget. Jadi kalau dari sisi manapun kita ngelihat, di kolong, di bodi, dalam, semuanya itu udah rapi. Kita lakukan pengecatan di bagian kolong, sasis, dan ruang mesinnya.
Setelah proses itu selesai, kita pasangkan kembali bodi dengan sasisnya, kita rangkai semua, kita pasang-pasangkan, mana yang udah dibongkar, mesinnya juga udah kita pasangkan. Nah, PR-nya kemarin itu mobil ini datang ke sini tuh udah dipretelin semua. Kalian bayangkan mobil Nissan Petrol, gua aja baru kali ini ngerjain ini mobil. Jadi kadang-kadang udah kayak main puzzle gitu. Ini pasangnya di mana, ini pasang di mana. Soalnya yang ngebongkar awalnya itu bukan di bengkel kita. Gua nggak tahu. Bayangin, gue bingung nih. Kadang dapat alatnya segitiga, ini di mana. Kalau mobil-mobil pada umumnya kan gampang, kita udah pernah ngerjain, jadi kita tahu. Tapi alhamdulillah akhirnya berhasil dengan waktu yang lumayan cukup lama ini mobil, karena ya itu dia, karena ada partnya yang nggak ketemu, karena ya itu tadi. Pembongkaran nggak di sini, barangnya banyak nggak ketemu, tapi si ownernya sungguh sangat sabar banget, luar biasa. Bang Yung udah mau sabar dan ngertiin dengan kondisi mobil ini. Gue juga udah sampai pusing ngerjain ini mobil, kalian bayangin. Nah, setelah itu di bagian interior nggak luput juga untuk kita modifikasi. Bagian dashboardnya kita lapisi, semuanya berwarna coklat agak kemaron-maronan, jadi warnanya itu menurut gue oke banget ya. Perpaduan warna hitam super deep black, terus di bagian dalamnya ini coklatnya itu agak kemaron-maronan, tapi warnanya menurut gue mewah banget. Dashboard kita lapis ulang, dan sebelumnya itu sebenarnya udah dilapis, tapi mungkin karena umur dan pengerjaannya agak kurang gimana ya, gue nggak tahu. Terus di bagian joknya juga kita retrim ulang dengan motif itu kayak ada garis-garis di bagian tengahnya ini, jadi kayak unsur-unsur klasiknya ada, tapi kelihatannya itu mewah. Menurut gue nih sih oke banget ya. Setirnya juga kita lapis, terus di bagian-bagian panel-panelnya ini kita lapis dengan karbon Kevlar. Nah, untuk di bagian plafonnya ini kita pakai warna hitam, jadi supaya nggak terlalu cepat kotor, dan ini bahannya bahan kain-kain agak semi-semi sweat gitu. Kemudian karpetnya juga udah kita lapis semua. Di bagian panel-panelnya juga ada yang kita repaint, yang mana plastik, mana yang bisa dibungkus, mana yang bisa kita cat sesuai dengan warna si joknya ini, guys. Kemudian di bagian kaki-kaki supaya tidak terlalu cengeng banget, karena tampilan mobil ini udah maco, jantan, semuanya hitam. Hitamnya bener-bener pekat banget seperti ini, kinclong. Kalau nggak ada sentuhan di bagian kaki-kaki kayaknya kurang oke. Kita ganti velg dari Nissan Petrol ini ring 16, pakai ban BF Goodrich. Jadi kelihatannya udah langsung auto ganteng, kelihatannya sangar. Kita repaint lagi velgnya berwarna hitam, jadi tampilannya ini bener-bener keren ya menurut gua. Kalau Nissan Petrol yang seperti gue bilang tadi, ini atapnya kan agak tinggi. Nah, ini udah trapeze pendek seperti ini, menurut gua keren banget. Agak mirip-mirip mobil apa ya, LC yang tahun berapa gitu. Jadi menurut gue sih oke ya mobil ini, karena mobil ini agak jarang dan langka juga orang yang pakai ya. Bukan berarti nggak ada, tapi jarang banget kita temuin di jalan. Kalau menurut gue sih, kalau pakai mobil yang agak langka itu ngebawanya itu agak sedikit bangga, apalagi kalau udah dimodifikasi dan udah tampilannya serapi ini. Kemudian mobil ini
Perubahan-perubahan yang terlalu gimana banget ya sih enggak. Yang mana yang paling ekstrim itu cuma di bagian atapnya doang, dan udah ditambahkan panoramik. Mudah-mudahan nih Bang Yungnya sadar yang si panoramiknya nanti mungkin dicopot ya. Jadi menurut gue lebih keren lagi, lebih maco. Soalnya tampilannya Alto kalau pakai panoramik menurut gue sih agak kurang nyambung ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Penting sekarang dia puas dulu dengan hasilnya, dengan kondisinya yang udah super keren kayak gini. Lihat tuh tampilannya ganteng banget sih kalau menurut gue. Walaupun mobilnya umurnya agak tua, tapi kondisinya begini pasti pede lah bawanya. Nah, bagaimana menurut kalian hasil dari restorasi dan modifikasi Nissan Petrol yang ada di belakang gua ini? Ini pengerjaannya cukup lama. Kalau menurut gua sih walaupun lama pun tapi hasilnya maksimal. Ini kemarin ownernya juga hunting karet-karet ini susah banget, dan kalau nggak salah dia dapat entah di Dubai, entah di Oman, entah gua nggak tahu deh. Negara Arab sana, ini karet-karetnya juga diganti semua. Karet sini juga diganti. Belinya di sana dan harganya agak lumayan mahal ya. Dan ada beberapa part bagian kaca yang ditukar kalau nggak salah, gue sampai nggak inget entah yang belakang entah yang mana. Tapi yang semua karet total sih ganti ya. Jadi benar-benar ini rapi tuh, semuanya rapi. Jadi enak ngelihatnya. Kalau menurut gue kalau restorasi memang harus kayak gitu ya. Di sisi bodinya udah kinclong, udah rapi, tapi kalau karetnya meletot-meletot gitu, jadi ke bawah jelek. Ya, gimana nih menurut kalian? Kalian bisa isi di kolom komentar bagaimana hasil dari modifikasi dan restorasi dari Nissan Petrol ini. Mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Gua Andra dari Platino Motorshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platino Motorshop, one stop modification. Wassalam and see ya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.